Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Lani Khairiyah, kelas 12 keagamaan. Sekarang saya akan membahas tentang masa akhir Orde Baru. Dalam materi ini terdapat krisis moneter, politik, hukum, dan sosial. A. Proses berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia pada awalnya menunjukkan prestasi yang membanggakan dalam berbagai bidang, antara lain, yang pertama, dalam bidang politik, mampu menciptakan stabilitas politik sehingga terjadi konflik-konflik antar warga. Kedua, dalam bidang ekonomi, mampu menciptakan tata ekonomi yang mapan sehingga kebutuhan rakyat dapat tercapai. Dan yang ketiga, bidang budaya, dapat mengembangkan budaya daerah maupun nasional. Namun, perkembangan pembangunan fisik ini kurang diimbangi dengan pembangunan mental spiritual yang memadai, sehingga menimbulkan perilaku yang kurang baik dan yang paling menonjol yakni tindakan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. B. Penyebab runtuhnya Orde Baru. Penyebab utamanya adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Krisis moneter memicu terjadinya kemerosotan ekonomi secara meluas. Krisis ini merupakan imbas dari ekonomi global yang diduga disebabkan oleh perilaku spekulan. Merebaknya krisis moneter dan ekonomi mengakibatkan kerawanan kondisi sosial dan kerentanan terhadap ancaman kerusuhan dan aksi kekerasan. Dalam krisis moneter, muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa, yang tuntutan utamanya yaitu memperbaiki ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran itu dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadilah peristiwa Trisakti, yaitu meninggalnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar pahlawan reformasi. 1. Krisis ekonomi. Faktor penyebab krisis ekonomi salah satunya terjadi inflasi yang tinggi. Kondisi perbankan di Indonesia juga semakin memprihatinkan. Banyak bank-bank yang bermasalah. Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah melakukan tindakan antara lain. Yang pertama, melikuidasi bank-bank bermasalah. Yang kedua, membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional dan menyalurkan kredit likuidasi bank. 2. Krisis politik. Keadaan seperti ini menimbulkan rasa tidak percaya kepada instansi pemerintah, sehingga melahirkan gerakan reformasi. Kondisi dan situasi politik di tanah air semakin memanas dengan adanya konflik horizontal antar warga masyarakat. Misalnya terjadi pertikaian internal dalam Partai Demokrasi Indonesia. 3. Krisis sosial. Krisis ekonomi dan politik yang berkembang di Indonesia mendorong munculnya masalah baru dalam bidang sosial. Masyarakat mulai tidak percaya terhadap pemerintah, sehingga menimbulkan kelompok-kelompok dalam masyarakat yang menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Tuntutan dan agenda reformasi. Tuntutan bertujuan untuk melakukan tekanan agar pemerintah mengadakan perubahan politik yang berarti melalui pelaksanaan reformasi secara total. Gerakan reformasi mempunyai 6 agenda, yaitu yang pertama, suksesi kepemimpinan nasional, yang kedua, amandemen UUD 1945, ketiga, pemberantasan KKN, keempat, penghapusan dui fungsi ABRI, kelima, penegakan supremasi hukum, dan yang keenam, pelaksanaan otonomi daerah. Agenda utama reformasi adalah turunnya Presiden Soeharto dari jabatan presiden. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.